yang ini dan peneliti. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita menyusun pertanyaan penelitian. Nah, tolong disajikan Pak pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian tindakan pengawasan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama terkait dengan pertanyaan proses. Yang kedua terkait dengan pertanyaan hasil. Nah, pertanyaan proses itu misalnya begini. Bagaimana upaya pengawas madrasah dalam meningkatkan kemampuan guru dalam mengkonstruksi soal di MA Bina Cendekia dan MA Tunas Cendekia. Itu namanya pertanyaan yang terkait dengan proses. Nah, kemudian pertanyaan yang terkait dengan hasil adalah apakah dengan workshop dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengkonstruksi soal pilihan ganda di MA Tunas Cendekia dan MA Bina Cendekia. Nah, itu dua pertanyaan itu adalah pertanyaan yang terkait dengan proses dan pertanyaan yang terkait dengan hasil. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu kita konstruksi dari pertanyaan penelitian. Yang pertama berarti untuk mendeskripsikan upaya pengawas dalam meningkatkan kemampuan guru mengkonstruksi soal pilihan ganda di MA Tunas Cendekia dan MA. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan adanya peningkatan kemampuan guru dalam mengkonstruksi soal pilihan ganda di MA Bina Cendekia dan MA Tunas Cendekia. Itu tujuannya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat tujuan, maka kita membuat sub berikutnya adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian itu kita bagi menjadi manfaat khusus dan manfaat secara umum, manfaat secara khusus. Kalau di dalam riset yang ini biasanya manfaat teoritis dan manfaat. Manfaat tujuan kita adalah meningkatkan manfaatnya adalah bisa misalnya memberi kontribusi pemikiran tentang upaya meningkatkan kemampuan guru dari mengkonstruksi soal pilihan ganda melalui kegiatan workshop. Kemudian manfaat praktis. Yang dimaksud manfaat praktis itu adalah manfaat bagi pihak-pihak tertentu, misalnya bagi kepala madrasah, bagi guru, bagi siswa. Mungkin bagi kepala madrasah manfaatnya adalah hasil penelitian ini membantu meningkatkan kompetensi guru dalam konstruksi soal pilihan ganda di sekolah. Bagi guru, manfaatnya apa? Memiliki pengalaman dan keterampilan dalam mengkonstruksi soal. Bagi siswa apa? Memperoleh soal yang memenuhi kualitas baik. Nah, itu bagi pihak-pihak tertentu yang disebut dengan manfaat praktis. Nah, itu satunya. Kemudian kalau kita mau melangkah kedua, yang pertama adalah kajian teori. Ketika kita bicara kajian teori, maka ada 3 aspek yang pasti kita sampaikan. Setiap variabel itu harus kita uraikan ontologinya apa, epistemologinya apa, aksiologinya apa. Pak Ilyas, share konten Pak. Oke. Ontologi itu ya berarti hakikatnya apa? Misalnya kita konstruksi soal pilihan ganda, definisinya itu harus kita uraikan. Nah, itu adalah konstruksi definisi atau ontologi dari
variabel itu. Kemudian epistemologinya, prosesnya, bagaimana prosesnya atau Para jaringan. penyusunan. Halo Pak Sofyan. Iya, gimana? Soal pilihan ganda. Kemudian aksiologinya, apa manfaat dari kemampuan mengkonstruksi soal pilihan ganda. Nah, seperti itu. Jadi, ketika itu harus kita definisikan ontologinya apa, epistemologinya apa, aksiologinya apa. Begitu juga dengan workshop. Workshop itu definisinya apa, prosesnya seperti apa Nah, setelah itu maka ada kata berikutnya adalah kajian pustaka. Apa yang kita tulis tentu bukan sesuatu yang benar-benar baru, sehingga kita harus lapang dada memiliki kejujuran akademik untuk menampilkan riset-riset terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan kita. Nah, kita cari abstrak di Google atau kita mencari jurnal-jurnal mungkin Garuda dan lain sebagainya. Itu paling tidak kita menampilkan 3 riset terdahulu, diupayakan yang baru, yang paling baru mungkin 3 tahun paling lama, sehingga kita melihat novel kebaruan dari riset yang memiliki tema sama dengan kita. Nah, setelah kita menampilkan 3 itu, berikutnya kita harus memberi distingsi atau pembeda. Apa bedanya karya kita dibanding karya terdahulu. Sehingga nanti orang yang membaca atau ini bedanya seperti ini. Sehingga kita jauh dari apa kata plagiat. Nah, kemudian kita setelah itu membuat hipotesanya hipotesis penelitian tapi hipotesis tindakan pengawasan. Misalnya begini, dengan pelaksanaan workshop dapat meningkatkan kemampuan guru di wilayah binaan dalam mengkonstruksi soal pilihan ganda. Nah, bisa seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu semua serta partisipan. Jadi pengantar riset tindakan ini akan saya bagi menjadi 2. Ada part 1 atau season 1 itu nanti tugas saya sebagai presenter berikutnya akan kami sampaikan 3, 4 dan bab 5-nya. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mangga Pak Ilyas. Ya, baik, terima kasih Pak Barnawi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf, barangkali tadi ada gangguan teknis sedikit, sehingga mengalami hilang ya. Tapi alhamdulillah kita udah masuk lagi dan bisa mendengarkan suara dari Bapak Barnawi SPD MSI. Bapak dan Ibu, silakan. Barangkali alhamdulillah perlu saya sampaikan sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu Pak Agung Setiawan, Pak Ahmad Yani, kemudian Ibu Ida, Ibu Kaila, Ibu Ningsih, Bapak Lukman, kemudian Ibu Siti Aminah, Bapak Sukadi, kemudian Ibu Tati dan Ibu Titi Rumsiti. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Dan barangkali sambil nanti mendengarkan paparan yang lebih spesifik mengenai bagaimana riset tindakan pengawasan yang tadi disampaikan oleh Bapak Barnawi. Silakan Bapak dan Ibu barangkali yang memiliki persoalan atau apa yang tadi disampaikan oleh presenter ada yang masih belum paham, silakan kami
berkesempatan dengan seluas-luasnya. Silakan Abang dan Ibu barangkali. Ibu Ida, barangkali ada yang mau ditanyakan, Ibu Ida. Yo, Salam-salam. dengan Pak Sukadi ini Oh ya, silakan Pak, silakan. dari SMA Negeri 1 Cilimus. Oh, Cilimus. Ya, alhamdulillah. Silakan Pak. Sore Pak Barnawi, kembali ini mungkin kenal kembali nih. Alhamdulillah. Selamat sore, Pak. Iya. Ini Pak dari SMA Cilimus Pak. Iya, Pak. Kaitan dengan pengawasan barangkali itu ada pengawasan internal dan eksternal. Ini maksud dan eksternal itu bagaimana Pak? Mungkin kalau pengawasan cuma satu, sementara ada menyebutkan ada pengawasan internal dan eksternal. Mohon dijelaskan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita lihat dari terminologinya saja dulu. Internal berarti itu berasal dari dalam. Kalau kita berada di sekolah, ya berarti orang atau pimpinan yang ada di sekolah itu adalah sebagai pengawas internal. Misalnya kepala sekolah. Kepala sekolah itu melakukan supervisi terhadap kinerja guru. Maka kedudukan sebagai internal, sebagai insider. Tetapi ketika itu sudah Waalaikumsalam. Kesehatan nih. Sebagai di auditor, Ya, apa dia tidak berada dalam struktur organisasi lembaga tersebut. Nah, jadi pengawas sekolah Bapak sebagai bisa eksternal auditor terhadap kinerja Bapak. Kepala sekolah menjadi auditor internal di lembaga. Sehingga ya kedua-duanya karena memiliki tupoksi yang sama, ya, itu dapat melakukan pengawasan. Saya kira itu Pak. Oh, iya. Terima kasih untuk sharing biar menghidupkan room kami. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Sukadi dari Cilimus ya. Silakan. Tadi sudah ada Ibu Ida yang mau menyampaikan pertanyaan. Mangga Bu Ida. Baik, kalau belum Pak Ilyas tolong di chat. Pak Ilyas. Gimana Pak? Ini tolong di kolom chat dilihat Pak Ahmad Yani sama Pak Lukmanul Hakim ingin bertanya katanya. Oh ya, silakan Pak. Emang ditunjuk Pak siapa dulu yang mau bertanya? Pak Lukman, silakan Pak Lukman dulu, Pak Lukman. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Suara saya sudah terdengar, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Barnawi atau biasa yang kemarin waktu latihan Pak Acer ya Pak ya. Oh iya, betul. Alhamdulillah sekarang sudah bisa mengganti nama Pak Acernya Pak. Itu saya namanya berdarah-darah. Saya menyaksikan sendiri perjuangan Bapak mengganti nama itu soalnya. Ya Pak, izinkan saya bertanya Pak. Saya Lukmanul Hakim SPD dari SMA Negeri Perjawinangun Pak. Oh iya Pak, mangga. Mungkin pertanyaan saya sangat-sangat sederhana dan sangat remeh sekali karena memang saya masih menjadi guru yang masih baru di SMA Pak, baru lulus kuliah juga. Pertanyaan saya yang ya alhamdulillah Pak. Gimana Pak? Pertanyaan saya yang pertama Pak, biasanya masalah apa yang paling sering ditemui Pak ketika Bapak melakukan pengawasan kepada sekolah-sekolah? Itu yang pertama. Karena izinkan saya pertanyaannya ada 3 Pak.
Oke. Dan yang kedua, Pak, Silakan Pak, saya nggak apa-apa, ingin- langsung aja ditampung dulu 3. Betul. Yang kedua, saya ingin bertanya juga terkait untuk pengawasan itu sebetulnya dijadwalkannya setiap berapa bulan, berapa tahun satu kali ya, Pak? Karena ini menjadi informasi tambahan buat saya. Sehingga saya nanti bisa lebih tahu, Pak, karena di sekolah juga kadang beberapa kali ada dari pengawas, mungkin juga perlu di-share di sini berapa kali dalam 1 bulan apa dalam 1 tahun itu sebetulnya pengawasan dilakukan oleh pengawas ke sekolah, Pak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Pak, untuk menentukan sekolah mana yang akan Bapak datangi itu biasanya menggunakan data apa ya, Pak? Karena kan tidak mungkin seorang pengawas langsung datang ke sekolah tanpa ada masalah, tanpa ada hal-hal yang dirasa perlu didatangi, ataukah memang setiap sekolah wajib didatangi oleh pengawas itu, Pak? Terima kasih, itu pertanyaan yang sangat sederhana dari saya, Pak. Mohon berkenan untuk dijawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Pak Lukmanul Hakim. Yang pertama, selamatlah Pak Lukmanul Hakim ini rising star. Baru lulus sekolah, kuliah, langsung bekerja di SMA yang besar, di SMA Argawinangun. Dan ya Pak, di sini coba dengan. Iya, Pak. Ya, saya kira itu luar biasa. Kemudian saya akan menjawab masalah apa yang sering dijumpai oleh pengawas di lembaga atau wilayah binaannya. Yang pertama, yang paling sering itu adalah guru sekali administrasi dengan tertib. Jadi guru itu banyak yang belum memahami filosofi. Tulislah apa yang akan Anda kerjakan dan kerjakanlah apa yang telah Anda tulis. Jadi guru itu rata-rata diminta untuk mendesain administrasi pembelajaran dengan bagus, itu jarang yang melakukan dengan baik. Mereka rata-rata copy paste dan lain sebagainya. Sehingga administrasinya itu tidak ada, kurang ruhnya lah, tidak guru banget. Ya karena apa? Karena dia hanya mengambil dari mungkin internet dan lain sebagainya tanpa ada adaptasi. Itu yang sering kita jumpai. Bahkan ketika kita mungkin berkunjung ke beberapa lembaga, itu dapat dikatakan persoalan administrasinya mengecewakan. Tidak sesuai mungkin dengan panduan, kemudian ya sekedar ada tetapi tidak direncanakan. Misalnya antara menghitung jumlah jam efektif dan lain sebagainya dengan RPP-nya kadang tidak nyambung dan Halo Pak Sofyan, suaranya kok nggak hilang ya Pak Banawi, Pak Sofyan? Suaranya kecil gak sih Pak Barawinya, Pak? Suaranya masih jelas, Pak, kalau di saya, Pak. Halo? Ya, ada Pak. Oke, kita lanjut. Oh iya, terus lanjut. Yang pertama itu tentang dokumentasi administrasi. Lanjut Pak. Ya, itu sangat kurang. Jadi guru nggak memahami filosofi itu, bahwa saya akan mengajar ya saya harus menulis apa yang akan saya ajarkan. Kemudian habis mengajar saya juga harus mencatat apa yang telah saya ajarkan. Jadi itu belum menjadi budaya, belum menjadi habit di lembaga atau di teman-teman guru. Yang kedua, pengawas datang itu bagaimana? Jadi begini, di awal tahun kewajiban pengawas itu adalah menyusun program pengawasan. Nah, program pengawasan itu dibuat dalam 1 tahun, nanti terdiri atas 4 bab, ada pendahuluannya dan lain sebagainya. Kemudian ada matriknya, yang paling penting itu adalah matrik program kerja. Di situ ada pengawasan manajerial, kemudian pengawasan akademik. Itu kalau saya yang berada di bawah Kementerian Agama. Nanti pengawasan akademik itu apa ya? Pengawasan yang berkaitan dengan guru. Nah, misalnya tentang administrasi guru, ya. Kemudian tentang bagaimana guru melakukan penilaian dan lain sebagainya, yang terkait dengan 4 kompetensi guru. Makanya kan di setiap tahun kita melakukan annual kegiatan penilaian kinerja guru. Ya, memiliki 4 aspek itu. Nah, itulah yang
harus menjadi pengawasan akademik, itu harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua itu adalah pengawasan manajerial, ya, berkaitan dengan kepala sekolah. Maka kita bagi itu ada 8 standar kan. 8 standar itu 4 standarnya adalah pengawasan akademik, standar isi, standar proses, SKL, penilaian, itu adalah domain-domain standar atau pengawasan akademik. Kemudian ada wilayah pengawasan manajerial, standar sarana prasarana, standar tenaga pendidikan, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Nah itu kita bikin matrik dalam 1 tahun itu kita sudah ada. Nah, kemudian kita itu kalau secara ideal memiliki kewajiban dalam 1 minggu itu ada 37 jam, di mana 16 jamnya itu harusnya kita ke lembaga sekolah, kedua sekolah paling tidak 1 minggu itu. Itu kalau kita bicara secara regulasi. Meskipun pada kenyataannya kadangkala di situ ada psychological gap atau gap psikologi, di mana kalau pengawas itu mungkin intensitas datangnya jadi semacam kesenjangan psikologis karena budaya kita memang belum siap berjalan mungkin secara ideal, belum siap berjalan ideal. Padahal di awal tahun itu pengawas sudah menyampaikan kepada kepala sekolah tentang matrik dari program itu, sehingga kepala sekolah itu sudah bisa membaca, oh bulan ini pengawas itu akan ke sini dengan materi ini. Kemudian instrumen apa yang instrumen yang kita punya ada macam-macam. Yang pertama ketika kita mengecek penilaian ya berarti penilaian. Kalau kita melakukan PKG ya berarti ada instrumen PKG. Kalau kita pemantauan 8 standar nasional pendidikan ya berarti kita membawa instrumen standar isi, instrumen standar proses. Layaknya kita kalau menjadi asesor ingin melakukan visitasi. Itu instrumennya. Jadi kita datang itu tidak dengan tangan hampa kemudian hanya say hello dan sebagainya, tetapi kita sudah punya visi yang jelas. Target saya adalah untuk memantau standar proses, ya berarti saya bawa instrumen standar proses. Oh, target saya adalah menilai kinerja kepala sekolah, ya saya pakai instrumen itu. Begitu Pak Lukmanul Hakim. Baik, terima kasih Pak Barnawi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Barnawi bisa dipahami. Tapi ada satu kata yang sangat menarik sekali nih yang disampaikan oleh Pak Barnawi. Mangga, kita ulas saja di sini biar kita sama-sama main. Tadi ada kata-kata tulislah apa yang akan dikerjakan dan kerjakan apa yang sudah ditulis. Betul nggak Pak Barnawi begitu? Betul, iya. Mudah-mudahan itu artinya kita kerja itu tidak seperti buta dari gua hantu yang datang nggak jelas. Tapi kita datang itu ada ruhnya, ada visi yang jelas. Nah setelah itu kita kerja, hasil kerja kita tulis, kita refleksi apa yang telah saya lakukan tadi, memberikan value added enggak, apa yang salah, apa yang kurang sempurna. Next time saya harus bagaimana, harus kayak gitu. Jadi kita ada continuous improvement di situ Pak. Ya betul. Baik, mudah-mudahan Pak Lukman kira-kira bisa difahami apa yang disampaikan oleh Pak Barnawi, dan saya kira kepuasan dan ketidakpuasan mudah-mudahan semakin membawa kesemangatan kita untuk memahami tentang ini. Silakan barangkali Bapak dan Ibu yang berikutnya. Ibu Ida tadi udah mau masuk Ibu Ida. Ya, silakan Bu Ida. Pak Ahmad Yani mau nanya nggak tuh Pak Ahmad Yani tadi? Pak Ahmad Yani, mangga silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini saya baru
Lalu ada pengawasan, tindakan pengawasan ya, apa tadi? Betul, betul, Pak. Betul. Iya. Iya. Ini saya baru tahu tentang penelitian tindakan pengawasan. Yang saya baru tahu itu penelitian tindakan kelas sama penelitian kualitatif, kuantitatif. Kalau penelitian tindakan pengawasan berarti yang dilakukan oleh pengawas ya Pak, berarti ya Pak. Betul. Ya, itu berarti yang diawasin itu dari 8 standar itu berarti semuanya ya Pak. Betul, Pak. Iya. Terus apa sih Pak kaitannya atau korelasinya dengan akreditasi gitu Pak kalau untuk penelitian tindakan pengawasan? Terus apakah kepala sekolah juga melakukan penelitian tindakan pengawasan terhadap guru-gurunya dan staf-stafnya? Itu Pak pertanyaan saya Pak. Oke, terima kasih. Ya, silakan Pak Menawi. Tugas ya memang penelitian itu ada 3, Pak. Penelitian tindakan kelas itu dilakukan oleh guru terhadap murid. Dan sekolah itu dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru-guru yang ada di sekolahnya. Penelitian tindakan kepengawasan itu dilakukan oleh pengawas sekolah atau madrasah yang menjadi wilayah itu. Tentu penelitian tindakan kepengawasan itu wilayah kajiannya adalah yang menjadi tupoksinya. Bisa 8 standar, bisa kinerja. Apa korelasinya dengan akreditasi? Nah, pengawasan ini dalam rangka perbaikan. Jadi kalau ada aspek yang kurang, dilakukan riset, dicarikan solusi, maka nanti diharapkan sekolah itu ada peningkatan kualitas yang diteliti. Nah, selain itu, penelitian yang pengawasan itu dimanfaatkan pengawas itu sendiri. Guru mau naik pangkat, PTK, ya pengawas harus ada penelitian tindakan pengawasan itu kalau kita bicara wilayah pragmatis lah, kenapa kita harus riset dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Begitu, Pak? Iya. Baik. Pak, kalau untuk tindak lanjutnya setelah dilakukan penelitian tindak. Oke. Misalnya begini, ya, tindak lanjutnya, ya, misalnya begini Pak, oh ternyata guru tidak mampu melakukan konstruksi soal itu karena latihan kurang, kita adakan workshop. Dari workshop itu kita menemukan bagaimana sih cara mengkonstruksi yang bagus. Nah, kemudian setelah workshop ternyata guru memiliki cara, oh begini toh cara menyusunnya. Nah, tindak lanjutnya ya berarti satu bisa jadi kepala sekolah mengagendakan kegiatan seperti itu secara kontinu sesuai dengan regulasi yang terbaru. Misalnya dulu konstruksi soalnya nggak pakai soal-soal yang ada unsur high order thinking skill. Nah, oh berarti ya sekarang bagaimana kita adakan yang seperti itu kayak gitu. Jadi habit kita membangun learning society di komunitas pendidikan itu saya kira yang harus kita lakukan secara terus-menerus sehingga ada continuous improvement, Pak. Ya, Pak, makasih Pak informasinya, ilmu baru dari Bapak. Makasih, Pak. Ya. Baik, Pak Banawi, masih ada yang mau tanya lagi? Mangga. Wida, kan Wida. Oke Pak, ini ada pesanan. 1 minta PPT-nya. Ya, Pak. Nanti di-share di grup ya Pak. Iya, Bu. Oke, itu ada teman-teman tadi saya share ini ke teman-teman instruktur se-Jawa Barat. Tadi ada yang ngejapri, Bu minta PPT-nya, saya nggak bisa masuk room karena lagi ngedampingin peserta lain. Jadi artinya ilmu Bapak itu dibutuhkan oleh orang banyak gitu Pak ya. Ya, Bu. Dan mungkin ini juga pengalaman buat teman-teman yang lain bahwa apapun ilmu kita ini adalah hal yang baik banget, yang bagus banget untuk di-share dan disinilah
menariknya PCT karena kita bisa belajar banyak banget dari ahli-ahli seperti Bapak gitu. Yang kedua, Bapak, pertanyaan dari saya, sebenarnya menulis itu adalah kewajiban dari guru. Saya juga pendapat tadi tulislah apa yang akan kita lakukan dan lakukanlah apa yang kita tulis gitu ya. Insya Allah akan saya jadikan status, Pak. Iya, Bu. Nah, ini cuman gini, Pak. Banyak banget teman-teman itu yang masih kesulitan dalam menulis gitu ya. Mohon maaf, mungkin pengawas juga banyak di saya yang masih mengalami kesulitan penulis gitu ya. Why, kenapa? Nah, mungkin banyak hal sih sebenarnya gitu kan. Nah, mungkin Bapak bisa sharing di sini gimana sih langkah mudah kita menulis gitu kan? Ya, Bu. Supaya teman-teman tuh nggak ketakutan duluan kalau mau menulis, karena yang saya tahu itu, yang saya rasakan gitu ya dari curhatan teman-teman itu, mereka takut duluan menulis. Liur sama cek bahasa Sunda nama gitu, Pak. Monggo, Pak. Kasih. Ya, silakan Bapak Nabi. Langsung saja. Bisa menulis, maka ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau kita mau menulis artikel, saya dulu ketika latihan menulis artikel, setidaknya ada 3 atau 4 tahapan yang saya tempuh. Yang pertama adalah saya membaca artikel itu, artikel orang, misalnya artikel tentang pendidikan. Saya baca artikelnya. Kemudian, artikel itu kita tulis sama persis di kertas. Jadi kita melihat, kemudian kita tulis sampai selesai. Yang ketiga, kita menulis lagi, tetapi tidak melihat artikel itu. Jadi itu kan dalam teori belajar dikenal dengan teori konstruktivisme. Jadi kita mencoba membangun konstruksi dalam alam kognitif kita. Nah, di situ nanti kita akan menulis apa sih yang saya ingat dari apa yang telah saya tulis atau saya tiru tadi. Nah, terakhir, maka kita menulis dengan view yang berbeda. Maka disitulah, misalnya begini juga lah, kita menulis Malin Kundang. Kita baca Malin Kundang itu. Kemudian kita tulis sama persis. Kemudian naskahnya kita tutup, kita tulis lagi dengan tidak mencontoh apa yang ada dalam naskah. Kemudian yang keempat adalah kita menulis dengan perspektif yang berbeda. Misalnya, kalau Malin Kundang itu nggak durhaka, endingnya seperti apa ya? Itu menjadi sesuatu yang berbeda dari pengarang sebelumnya. Saya kira itu trik pertama seperti itu, Bu. Nanti mungkin ada trik-trik yang lain yang bisa kita sharing lagi. Terima kasih. Wah, mantap, Pak. Ini ya. Oke. Satu, tadi baca dulu ya, Pak. Habis Ya, baca, tulis ulang. Setelah tulis ulang, tutup, tulis lagi dengan sepemahaman kita. Betul. Sudah berhasil, kemudian kita coba dengan cara pandang yang berbeda dari kita. Dengan tema yang sama. Oh, sip, mantap, Pak. Terima kasih. Mungkin kita bisa sharing ke yang lain juga. Enggak, dilanjut, Pak. Angga, moderator. Oke, lanjut Pak Sofyan. Di saya terputus-putus Pak Sofyan, suaranya Pak Sofyan. Itu Pak ada pertanyaan kalau nggak salah Pak dari Bu Titi di chat tuh Pak. Oh iya, soalnya saya sinyalnya. Kita dibaca. Oh iya, Pak Sofyan. Pak Barnawi, halo. Ya, Pak, gimana Pak? Ini ada pertanyaan Pak, saya mau bertanya terkait pengawasan sekolah itu kan ada penilaian kinerja guru, ya. Betul. Lalu yang ditanyakan, kinerja seperti apa yang harus dimiliki seorang guru? Dan bagaimana cara menilai kinerjanya, Pak? Ini, mangga Pak, dari Pak Ibu Titi. Mangga. Yang pertama, bahwa guru itu memang dinilai. Kenapa dinilai? Agar guru itu memiliki semangat untuk memperbaiki diri. Kemudian, apa yang dinilai? Yang dinilai itu adalah 4 standar
atau 4 kompetensi guru, kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian yang di breakdown menjadi instrumen. Ada namanya instrumen penilaian kinerja guru. Nah, dari situlah nanti penilai itu tahu standar proses kompetensi pedagoginya seperti apa, kompetensi profesionalnya seperti apa, kompetensi kepribadiannya seperti apa, kompetensi sosialnya seperti apa. Jadi guru kalau ingin memperbaiki diri, ya baca saja itu instrumennya. Di situ sudah ada. Oh, saya harus memahami siswa. Oh, saya harus mampu melakukan penelitian dan sebagainya. Di situ ada ada 4 kompetensi yang di breakdown nanti menjadi beberapa butir. Kita ada 64 butir kalau di kita itu. Nah, nanti seperti itu. Nah, dari penilaian itu maka nanti akan ada outputnya. Outputnya itu kalau yang PNS nanti sampai menjadi angka kredit proses pembelajaran 1 paket di dalam 1 tahun. Bapak dan Ibu semua mungkin bisa download atau minta instrumennya dari pengawas pembina masing-masing. Terima kasih. Halo. Halo, Pak Sofyan. Terputus-putus, Pak. Ya. Baik, terima kasih dari Ibu siapa tadi? Ibu Titi. Selanjutnya Pak Sofyan, siapa yang barangkali Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan ke narasumber pada kesempatan ini? Jangan lupa presensinya mungkin ya bagi itu, monggo diisi presensinya. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Presensi sudah ada di chat itu sudah. Pak Sofyan. Ya. Saya belum itunya gagal kastonnya tuh. Jangan rekam nggak? Saya ngerekam, Mbak. Ya, alhamdulillah nanti bisa dibagilah ya. Ya. Cuman paling tadi yang terhempas, kurang tahu nanti hasilnya gimana ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya. Baik Pak Barnawi, kalau melihat waktu sudah tepat pukul 16.58 ya, masih ada 2 menit lagi. Silakan. Ya, mangga. Kalau nggak dari moderator menyimpulkan atau seperti apa, kembalikan ke host gitu. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Barnawi. Mangga, boleh. Pak, saya mau bertanya, selama ini yang umum dialami oleh guru kurang termotivasi dalam membuat administrasi pembelajaran, seperti pembuatan program rencana pembelajaran, termasuk membuat kisi-kisi soal ujian. Apa nasihat dari Bapak untuk memotivasi guru tersebut, Pak? Ini dari pertanyaan dari Ibu Tati ya, Tati Hartati. Enggak, Pak? Ya. Yang pertama, dari bahwa guru itu adalah instrumen bagi kita di dalam profesi atau instrumen untuk beribadah. Dari situlah maka kita menganut istilah mengajar itu adalah sebuah pelayanan. Mengajar itu adalah sebuah servis. Dari konsep itu, maka kita harus punya ruh bahwa kita menjadi guru itu ada tugas-tugas yang harus kita lakukan. Ya. Memang kalau kita sadari, memang motivasi itu seperti grafik sinus kalau dalam matematika. Di awal mungkin grafiknya naik, nanti ada titik kulminasi, turun. Nah, disitulah kita butuh spirit, mungkin dari insider, mungkin dari the outsider, agar kita lebih bagus lagi. Misalnya begini, dari insider ya kita harus selalu mengasah hati kita bahwa kita menjadi guru itu adalah amanah yang harus kita lakukan sebagai instrumen untuk ibadah. Itu dari sisi insider. Dari sisi outsider, ya kita bergabung dengan komunitas, termasuk kita mengikuti VCT Batch 6 ini, ya kita kan bisa, oh ternyata dunia luar itu seperti ini ya. Ternyata kita ini selama ini ada misalnya dalam dunia dunia korpus yang tertutup, sehingga kita nggak bisa melihat dunia luar itu progresnya seperti apa. Nah, maka spirit intinya. Kita tes dari luar, juga kita tes dari dalam. Nah, intinya seperti itu, Pak. Makasih, Pak. Ya.
Baik, Pak Barnawi, nampaknya kalau melihat waktu sudah tepat pukul 17.00 sesuai dengan agenda kita. Ya, Pak. Dan barangkali masih ada yang ditanyakan kira-kira Bapak dan Ibu. Pak Sopyan mohon dicek. Coba di closing. Tidak ada ya Pak Sopyannya. Cukup Kalau kayaknya sih. tidak ada, mohon Pak Barnawi untuk meng-closing statement saja. Barangkali apa ya kesimpulan mengenai tindakan kepengawasan ini. Silakan Pak. Penelitian tindakan kepengawasan merupakan salah satu instrumen di dalam pengembangan mutu sekolah atau madrasah binaan pengawas. Ada side effect yang kita peroleh dari penelitian tindakan kepengawasan. Efek keluar adalah kita meningkatkan mutu bagi wilayah binaan kita. Efek ke dalam adalah kemampuan kita sekaligus memberi kontribusi kita di dalam pengembangan karir pengawas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ilyas. Halo Pak Ilyas. Ilyas. Halo Pak Ilyas. Baik, Pak Sofyan. Ya Pak, mangga Pak, silakan. Ya, barangkali tadi saya terputus Pak Sofyan. Udah kedengaran belum suaranya Pak Sofyan? Ya, udah kedengaran sekarang. Udah kedengaran Pak Sofyan ya? Udah kedengaran. Ya, gimana? Udah. Baik, Bapak dan Ibu. Barangkali udah kedengarannya. Udah kedengarannya. Baik, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh presenter kita pada kali ini, yaitu Bapak Barnawi SPD MSI, sangat menarik untuk bisa diterapkan untuk pribadi kita. Satu kata yang ingin saya sampaikan, barang kesimpulan yang sangat menarik untuk saya, tadi yang disampaikan oleh Pak Barnawi itu. Tulislah apa yang akan dikerjakan, dan kerjakan apa yang sudah kemudian ditulis. Artinya, ini betul implementasi dari Pak Barnawi. Beliau mempersiapkan apa yang akan dikerjakan, dan kerjakan yang sudah dipersiapkan barangkali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Barnawi, wabil khusus, dan umumnya kelompok 5 bisa diterima, dan kalau ada kekurangan dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Barangkali saya selaku moderator, mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi ke Pak Sopyan selaku host. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Ilyas. Alhamdulillah kegiatan kelompok 5 kali ini sudah selesai. Mohon maaf sempat ada kendala. Banyak ilmu yang dapat diperoleh pada materi kali ini. Terima kasih untuk semuanya sudah hadir. Jangan lupa presensi diisi. Akhiri sesi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.